Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh kita beristirahat sepanjang malam yang lalu. Dan pada pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang nyaman dan segar. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, terlebih dahulu kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-86. Renungan ini berjudul Berdoa di Masa Kesesakan. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang begitu menekan kehidupan kita. Baik itu masalah pergumulan, masalah kesehatan kita, masalah pekerjaan kita, kadangkala masalah-masalah itu begitu menghimpit hidup kita, membuat iman kita itu menjadi di dalam kondisi yang goyah, ya. Kemudian membuat hidup kita mengalami kesesakan. Di dalam kondisi yang seperti ini, tidak sedikit daripada kita sendiri mengalami putus asa. Di dalam masa-masa seperti ini, ya, apa yang dapat kita lakukan supaya di dalam masa kesesakan ini tidak mengalami keputusasaan? Saudara sekalian, di dalam renungan kita pada pagi ini, kita melihat Raja Daud. Seperti manusia pada umumnya, Daud juga pernah mengalami pergumulan dan penderitaan di dalam kehidupannya. Dia pernah berada dalam kondisi kesesakan. Nah, ini bisa kita baca di ayat yang ke-7, ya. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Di dalam kesesakan hidup Daud, tidak lain dan tidak bukan yang dapat Daud lakukan hanyalah berseru dan berdoa, memohon pertolongan daripada Tuhan. Melalui seruan doanya, kita mendapati bahwa Daud sungguh-sungguh berharap kepada Allah. Hal itu tampak dari perkataan Daud di ayat yang pertama dan yang kedua. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Di dalam doa ini yang dinaikkan oleh Daud, Daud sungguh-sungguh berdoa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Sekalipun Daud belum menerima jawaban daripada doanya, tetapi Daud sama sekali tidak mempunyai keraguan sedikit pun terhadap Tuhan. Ia berkata, sebab engkau menjawab aku. Keyakinan dan kepercayaan Daud terhadap Allahnya itu bukan hanya sekedar optimis, ya, melainkan suatu pernyataan iman yang mempunyai dasar yang kuat, yaitu tidak ada yang dapat bertindak secara ajaib dan mulia selain daripada Tuhan Allah yang disembah oleh Daud. Dari renungan ini, dari yang contoh yang diberikan oleh Daud, apa yang dapat kita pelajari? Kita melihat situasi akhir-akhir ini, khususnya di beberapa hari belakangan ini, di mana situasi pandemi COVID begitu menakutkan buat kita semua. Kita melihat banyak orang-orang yang bertumbangan karena kasus sakit COVID ini. Banyak yang meninggal dunia karena COVID ini. Bahkan rumah sakit pun sudah penuh sekali, penuh sesak dengan orang-orang yang menderita COVID. Banyak beberapa rumah sakit yang saya baca di beberapa media sosial itu sudah tidak bisa menerima pasien lagi. Belum lagi langkanya oksigen. Juga banyak lagi dokter-dokter yang tumbang karena kecapean di dalam melayani pasien-pasien COVID. Di dalam masa-masa sulit seperti ini, tentunya itu sangat membuat kita menjadi takut, gentar, dan putus asa. Tapi percayalah,
kita mempunyai sarana yang istimewa yang telah Tuhan sediakan kepada kita, yaitu kita bisa berseru kepadanya di dalam doa, dan kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang peduli terhadap setiap pergumulan umatnya. Dia atau Allah pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Kita percaya Tuhan pasti akan jawab doa-doa kita sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Kiranya renungan pada pagi ini boleh menguatkan kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.